Berikutnya, Chris akan share career path apa saja yang kami buka untuk batch opening berikutnya, dan juga beberapa video dengan suasana bekerja di masa WFH ya. Mungkin Chris bisa melanjutkan. Silakan Chris. Baik, terima kasih Pak Solah. Oke, halo semuanya. Jadi sekarang itu saya bakal ngejelasin mengenai career path yang ada di PT Freeport Indonesia. Oke, jadi kita mulai perjurusan ya. Kalau yang pertama itu kita ada untuk jurusan Computer Science, di mana kita buka career path yang itu namanya Custom Apps Developer. Di mana kalau sebagai Custom Apps Developer, kalian nantinya itu akan mendevelop aplikasi-aplikasi sesuai dengan requirement yang diberikan oleh para user. Nah, ini kita ada semacam video day in the life yang bisa kalian tonton. Jadi mungkin akan saya tampilkan videonya biar kita bisa lebih paham mengenai bagaimana sih pekerjaan sebagai developer itu. Oke, saya tampilkan. Nama gue Chris, dan inilah keseharian gue sebagai intern developer di PT FI. Pada jam 7.45, biasanya gue cek kalender dan juga email gue. Gunanya itu biar lebih aware aja sih apa yang bakal gue lakuin di hari ini. Jadi saat ini gue sedang meeting dengan salah satu user internasional untuk mendiskus development salah satu aplikasi yang ada di Freeport. Oke, gue bakal cerita sedikit mengenai pengalaman yang telah gue lalui selama 7 bulan magang di Freeport Indonesia secara singkat. Gue tempatkan di tim G&A yang dipimpin oleh Pak Solah, di mana di tim ini gue mendevelop aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan operation load. Selama gue bekerja, gue ada menggunakan hal-hal yang pernah dipelajari pas kuliah seperti SQL, JavaScript, CSS, dan juga HTML. Tapi, gue juga diberikan hal-hal yang baru, sehingga gue sendiri harus belajar menggunakan hal-hal tersebut, seperti Azure, .NET, Alpaca, Postman, dan juga sebagainya. Oke, mungkin beberapa hal itu ada beberapa hal yang kalian tidak pernah. Oke, jadi sekian untuk videonya ya, karena kita ada durasi juga. Jadi mungkin untuk kalian yang ingin nonton versi lengkapnya, kita akan sediakan semacam link di akhir sesi ini. Nanti kalian bisa scan, atau mungkin bisa kalian tulis sendiri. Nanti akan kalian di-redirect ke link YouTube kita, di mana kita itu menyediakan semacam konten-konten mengenai internship yang ada di Freeport. Oke. Jadi itu untuk jurusan Computer Science. Kemudian kita juga ada untuk jurusan Information System, di mana kita membuka yang namanya itu sistem administrator. Kalau sebagai sistem administrator, tugas itu kaliannya itu nanti akan memberikan semacam akses kepada para staff-staff agar mereka dapat menunjang pekerjaan mereka. Selain itu, kalian nanti juga akan memantau jaringannya dari Freeport agar tetap optimal, seperti itu. Biasanya kalau sebagai sistem admin, kalian akan pakai aplikasi seperti SharePoint, Office, Fancy Viewer, dan juga Power BI. Oke, kemudian untuk yang berikutnya juga ada untuk jurusan Computer Science dan juga Information System, di mana kita membuka yang namanya Business Intelligence Analyst. Kalau BI Analyst ini nanti kalian akan membuat aplikasi ETL, membuat dashboard, dan juga membuat reporting. Oke, ini juga ada videonya. Saya akan tampilkan lagi videonya. Mari kita saksikan bersama-sama. Sekarang gue lagi fixing feedback dari user untuk dashboard PTFI cost reporting menggunakan Power BI. Tugas gue di sini yaitu buat benerin bagian layout dan tabular supaya lebih efisien dan lebih mudah dilihat. Di Power BI, kita dapat mengolah atau memvisualisasikan data mentah ke dalam bentuk yang lebih menarik. Contohnya kayak dashboard yang sekarang lagi gue kerjain. Oke, seperti itu ya untuk semacam teasernya itu. Untuk lebih lengkapnya, kalian bisa cek nanti di akhir presentasi lagi. Oke, sekian dari BI Analyst. Kemudian kita akan lari ke jurusan Information System atau Industrial Engineering,
Ini berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Devrel. Silakan Devrel. Oke deh, thank you Chris. Oke, seperti yang Chris udah jelasin tadi ada dua ya, Custom App Developer dan BI. Nah, sekarang kita akan masuk ke career path berikutnya, yaitu Business Solution Architect, atau yang biasa di internal lebih sering dikenal sebagai BSA. Dan ini itu tersedia bagi kalian yang berasal dari jurusan Information System dan Industrial Engineering, jadi SI atau Teknik Industri. Pekerjaan seorang BSA itu ngapain sih? Jadi intinya BSA itu tugasnya mengumpulkan dan menerjemahkan user requirements dari suatu bisnis proses. Dan juga kalian akan membantu dalam pengembangan suatu aplikasi, form, ataupun reporting yang diminta oleh pihak user. Jadi kalau kalian menjadi seorang BSA itu akan banyak banget berdiskusi dengan pihak-pihak, baik itu pihak user maupun pihak developer, karena BSA itu merupakan jembatan antara kebutuhan bisnis perusahaan dengan teknologi. Nah, pas juga ini merupakan career path yang aku dan Joya pilih nih. Nah, kita juga udah sediain video, tolong ditonton ya. Silakan, Chris. I go back to work from 1 p.m. to 5 p.m. I finished a lot of tasks and I'm pretty satisfied with my work. As a business analyst, or as they call it, business solutions architect, I bridge the gap between the users who would like to create an application, form, or report with the developers or business intelligence team, the people who will develop them. My responsibility is to ensure that all of the items are according to the user's expectations and needs. In short, my job is the CTCTS, or collect, translate, communicate, test, and support. That is to collect requirements, translate them, communicate them, test them when they're done, and finally, support the users when they have issues or problems. Apaan? Itu gak ada kelihatan tuh. Ikan kan sudah lah. Oke, mungkin kalian agak bingung ya, tadi tiba-tiba di akhir apa itu, ada kayak main game. Nah, kalian kalau mau tahu, boleh nanti di akhir kita akan sediakan QR code, kalian bisa scan, dan nanti kalian nonton video full-nya di sana. Oke, berikutnya boleh, Chris? Oke, yang berikutnya ini merupakan position graphic designer atau virtual advertisement, dan ini bagi kalian yang dari jurusan visual communication design, bagi kalian yang jurusan DKV. Pekerjaannya apa sih? Jadi pekerjaannya ini adalah merancang dan membuat desain-desain ataupun video terkait segala kebutuhan multimedia di PTFI. Mungkin kalau kalian belum kenalin, PTFI itu terminologi internal yang biasa digunakan di perusahaan PTFI, biar nggak panjang-panjang itu sebutnya. Nah, jadi contohnya itu apa sih? Misalkan PTFI membutuhkan desain grafis dalam kepentingan user guide atau user training saat aplikasi baru dirilis, atau misalkan kebutuhan desain grafis dalam sosialisasi kebijakan perusahaan, seperti itu. Untuk tools yang digunakan umumnya sih seperti ini ya, ada Adobe After Effects, Illustrator, Photoshop. Mungkin kalian yang anak DKV lebih familiar dari aku tentang aplikasi-aplikasi ini. Oke, jadi itu ya untuk pilihan-pilihan career path-nya, ada beberapa untuk internship di tahun ini. Aku harap dari penjelasanku dan Chris dan video-video singkat tadi yang akan mungkin kalian nonton di akhir, itu kalian akan lebih kebayang dan dapat gambaran kurang lebih masing-masing career path itu kerjanya apa aja, tools apa saja yang sering digunakan, serta kesehariannya itu di masing-masing career path seperti apa.